Lo inget gak sih sama bocah jenius berkepala mirip es krim coklat yang kalau dapet ide mesti ngomong brain blast dulu? Yap, siapa lagi kalau bukan Jimmy Neutron. Kartun Nickelodeon era 2000-an awal yang selalu sukses bikin kita mikir, kok bisa ya ada anak bocah SD punya lab rahasia secanggih itu di bawah tanah? Nah, hari ini gue mau ngajak lo bernostalgia bareng sama salah satu episode paling random, dimana si Jimmy yang males beresin kamar malah bikin penemuan baru yang bikin celana satu kota hidup dan berontak. Penasaran sekios apa? Yuk langsung kita masuk ke alur ceritanya di Tayang Kembali. Cerita dimulai di satu malam yang sepi di mana Jimmy sama teman setianya si Carl lagi jalan-jalan santai. Tapi anehnya si Carl ini dipasangin helm pelindung lengkap sama parasut di punggungnya. Carl yang kebingungan langsung nanya dong buat apa dia dipakein gituan. Dengan entengnya Jimmy ngejawab kalau Carl ini terpilih buat jadi kelinci percobaan sistem simulasi penyelamatan darurat terbaru buatan dia. Begitu Carl mencet tombol yang disuruh Jimmy, badannya langsung melesat terbang ke langit sambil teriak histeris saking kencengnya hempasan mesin itu celana yang dipakai Carl sampai lepas dan ketinggalan di tanah. Melihat Carl terbang tanpa celana, Jimmy baru sadar kalau hari udah malam. Dia langsung buru-buru pulang ke rumah buat beresin kamarnya sebelum emaknya ngamuk, tapi apesnya pas baru masuk rumah, sang ibu Madam Judy Neutron udah berdiri tegak sambil melipat tangan. Emaknya langsung ngomel, udah berapa kali sih mama bilangin buat ngangkat celana lo dari lantai? Jimmy yang pinter nyari alasan langsung nyuruh anjing robotnya Goddard buat nge-scan data berapa kali emaknya ngomong gitu. Si Goddard langsung muterin rekaman suara emaknya yang tak terhitung jumlahnya sampai bernada opera. Gak lama kemudian si Carl yang terbang tiba-tiba jatuh dari atap tembus ke ruang tamu cuma pakai kolor. Akibat kamar yang berantakan, emak Jimmy langsung ngasih hukuman yang berat. Jimmy dilarang keras pergi nonton bioskop bareng teman-temannya besok sepulang sekolah. Jimmy langsung merengek cuy. Masalahnya film yang mau dia tonton itu film sequel ilmiah kungfu action komedi terbaru yang lagi hits banget. Jimmy takut banget kalau dia nggak nonton dia bakal jadi satu-satunya anak Cooper di dunia yang nggak paham sama referensi pop culture temen-temennya. Dia bahkan sempat ngebayangin masa depannya bakal dikucilin dari peradaban sambil nangis Bombay di bawah rintik hujan fiktif. Tapi emaknya tetap tega dan bilang, inget ya Jimmy, celana itu nggak bisa jalan dan beresin dirinya sendiri. Nah, kalimat emaknya itu malah memicu brain blast dadakan di otaknya Jimmy. Di lab rahasia, Jimmy langsung bereksperimen, dia masang sebuah komponen kecil bernama nanochip ke dalam celananya. Si Carl yang lagi nemenin sempat ngira itu chip rasa keripik kentang Spicy Ranch yang dilarang emaknya karena bisa bikin penyakit hernianya kambuh. Tapi Jimmy ngejelasin kalau nanochip ini adalah superkomputer mikroskopis yang punya kecerdasan buatan AI. Si Carl yang berwawasan polos langsung nanya, kenapa lo nggak taruh celana aja di lemari pakai tangan lo sendiri? Jimmy dengan sombongnya ngejawab kalau dia itu ilmuwan dan punya hal yang lebih penting buat diurus ketimbang beresin celana. Si Carl malah pamer kalau beresin celana itu seru. Dia bahkan punya lagu ciptaan sendiri judulnya Folding dan Hanging. Pas Carl mulai menyanyi pakai nada opera yang merusak telinga, Jimmy langsung mengalihkan pembicaraan soal acara TV lelama kesukaan Carl biar dia cepet pulang. Gak lama setelah Carl balik, bokapnya Jimmy, Hiyu Neutron, masuk ke lab buat ngajak deep talk soal celana pakai analogi sejarah fiktif, mulai dari Attila the Hun sampai Luke Skywalker. Obrolan bapak-bapak ini ditutup dengan epic pas si bokap sadar kalau resleting celananya sendiri kebuka. Malamnya Jimmy pamer hasil penemuannya yang dinamain Smart Pants alias celana pintar di depan orang tuanya. Begitu ditaruh di lantai, celana itu langsung diri sendiri dan jalan melangkah masuk ke dalam keranjang baju kotor. Bokapnya langsung bangga banget dan ngerasa deep talknya berhasil sampai kepikiran mau bikin buku. Karena kamarnya udah rapi otomatis, emaknya akhirnya luluh dan ngebatalin hukuman Jimmy. Besok paginya di sekolah, Cindy Vortex lagi asik bikin laporan jurnal harian buat mantau kemunculan Jimmy. Libby yang ngelihat tingkah temennya cuma bisa geleng-geleng kepala dan ngatain kalau Cindy itu obsesif banget sama Jimmy. Gak lama kemudian, Chishin datang dengan hebohnya sambil bawa mainan Ultra Lord nomor 3 edisi gagal pabrik yang suaranya berubah jadi suara cewek mau pergi ke prom night. Disusul sama Carl yang datang dengan bangganya karena hari ini dia nyuci bajunya sendiri. Walaupun efek sampingnya badannya jadi penuh aliran listrik statis sampai kertas-kertas pada nempel di badannya. Pas Jimmy datang bawa ransel bertenaga surya, Cindy langsung sinis dan nolak mentah-mentah pas ditawarin nyoba. Begitu kelas dimulai, Miss Fall yang suaranya mirip ayam langsung manggil Cindy buat presentasi soal origami Jepang. Tapi pas Cindy lagi serius ngejelasin, si Jimmy
Jimmy dari bangku belakang terus-terusan motong pembicaraan buat ngebenerin sejarahnya kalau origami itu asalnya dari Cina abad kedua, bukan dari Jepang. Cindy jelas langsung naik pitam karena presentasinya dirusak. Tiba-tiba suasana kelas berubah jadi aneh. Celana yang dipakai Jimmy mulai bergetar hebat dan ngebuat kaki Jimmy gerak-gerak sendiri nggak karuan. Miss Fall yang lihat langsung nawarin kertas izin ke toilet, tapi Jimmy bilang celananya lagi ngadat gara-gara nanochipnya error. Carl yang polos malah nyeletuk, wah Jimmy lagi bikin origami juga dan efeknya keren banget, nggak kelihatan kabelnya. Lama-kelamaan gerakan celana itu makin brutal. Celana itu malah ngebawa Jimmy nari limbo dan muter-muter di udara. Cindy yang emosinya udah memuncak teriak kalau dia bakal ngajar Jimmy begitu tarian limbonya kelar. Jimmy berusaha tenang dan bilang kalau dia bakal lepas nanochipnya sekarang juga. Tapi begitu nanochipnya lepas, celana malah makin pinter dan berontak. Celana itu langsung merosot lepas dari badan Jimmy, melompat keluar lewat jendela sekolah dan kabur entah kemana. Alhasil Jimmy, Carl, dan Shin terdampar di tengah kelas cuma pakai CD alias celana dalam doang cuy. Si Shin malah sempet-sempetnya pamer kalau CD yang dia pakai itu edisi terbatas Ultralord yang bisa menyala dalam kegelapan dan cuma dijual di Jepang. Sementara Libby malah panik karena tiba-tiba ngerasa punya jerawat di wajahnya yang berbahan plastik. Melihat celananya udah kabur dan mulai mengembangkan otak buatan yang berbahaya, Jimmy langsung ajak Carl dan Shin buat buru-buru cabut ke lab rahasianya saat itu juga buat nyari solusi sebelum terlambat. Di lab rahasia, si Carl masih aja panik parah, takut tubuhnya membusuk gara-gara nggak pakai celana. Nggak pakai lama mereka langsung mutusin buat balik ke rumah, tapi pas nyampe rumah, emaknya Jimmy udah nungguin di ruang tamu dengan muka mau interogasi. Melihat Jimmy cuma pakai kolor, emaknya langsung nanya dong celananya kemana. Jimmy yang panik langsung ngeles pakai alasan trend fashion terbaru masa kini, yaitu the no pants look alias gaya tanpa celana. Bokapnya Jimmy yang emang dasarnya agak geser malah ikutan ngedukung cuy. Dia bilang zaman mudanya dulu aja suka pakai daster gombrang. Yap, dan fix bokapnya malah terobsesi sama tren gak pakai celana ini. Biar masalah gak makin panjang, Jimmy langsung ngeaktifin satelit pemantau miliknya buat nyari keberadaan celana pintarnya yang kabur. Berdasarkan kalkulasi kejeniusannya, celana itu lagi menuju ke pusat perbelanjaan terbesar bernama The House of Blue Pants. Carl langsung lemes cuy. Masalahnya di toko itu ada lebih dari 1 juta celana yang lagi dipajang. Kalau celana pintarnya Jimmy berhasil menginfeksi dan mengendalikan semua celana di sana, dunia ini bakal dijajah dan dipimpin oleh kawanan celana. Demi menyelamatkan umat manusia, trio pahlawan tanpa celana ini langsung melesat terbang pakai roket stratosfer menuju lokasi kejadian. Sepanjang jalan di atas langit, si Carl dan Shin malah asik nyalain Jimmy. Kata mereka kalau aja Jimmy nggak males dan mau ngegantung celananya sendiri di lemari, drama konyol kayak gini nggak bakal terjadi. Jimmy yang kupingnya mulai panas langsung minta mereka diem sampai nyampe tujuan. Begitu mereka mendarat di toko celana, suasananya benar-benar mengerikan cuy. Ribuan celana udah baris rapi kayak pasukan militer nunggu komando. Si Carl yang ngelihat celananya ada di sana sempet mau nyamperin buat ngajak main, tapi langsung dilarang sama Jimmy karena celana-celana itu udah mulai berubah murni jadi jahat. Si Shin malah panik cuy. Dia takut permen karet yang ketinggalan di saku celananya ikutan berubah jadi permen karet iblis. Nggak pakai lama, Jimmy langsung ngeluarin senjata andalannya, The Pants Eliminator, sebuah basoka canggih yang dilengkapi rudal jepitan baju bertenaga atom. Satu persatu celana milik Cindy, Shin, dan Carl berhasil dilumpuhkan dan dicabut nanochipnya. Di sisi lain kota Retroville, bokapnya Jimmy benar-benar mempraktikkan gaya tanpa celana ini di depan umum. Dengan pedenya dia jalan kaki keliling komplek cuma pakai kemeja dan kolor doang sambil nyapa tetangga dengan ramah. Pas emaknya Jimmy ngeliat suaminya bikin malu dari jendela, dia langsung teriak histeris nyuruh suaminya masuk dan pakai celananya sekarang juga. Kembali ke medan perang, keadaan justru makin memburuk. Sisa-sisa nanochip yang error malah bikin ribuan celana di toko itu saling menyatu dan berevolusi jadi monster celana raksasa yang siap melakukan invasi penuh ke kota Retroville. Cindy, Libby, dan anak-anak lain yang lagi jalan di luar langsung dikepung sama pasukan celana ini. Cindy yang ketakutan langsung teriak ngancem bakal menuntut Jimmy ke jalur hukum kalau celananya nggak dibalikin sekarang juga. Kondisi makin chaos. Bokap sama emaknya Jimmy yang lagi nonton berita di TV sampai melongo pas ngelihat berita di televisi kalau kota mereka lagi diserang monster celana. Dan satu-satunya harapan mereka adalah seorang berkepala besar dengan gaya rambut mirip ice cream. Emaknya Jimmy langsung sadar kalau itu anaknya dan mereka pun buru-buru OTW ke kota buat nyelamatin Jimmy. Di medan tempur, Jimmy udah kehabisan senjata. Bom kanji pengetat pakaian miliknya udah habis dan monster celana malah makin kuat. Dalam kondisi terdesak, Jimmy langsung memeras otaknya sampai dapat momen brain blast. Dia sadar kalau dia menciptakan aliran listrik statis dalam jumlah yang masif, dia bisa menyerap dan melumpuhkan semua celana itu sekaligus. Dan tempat terbaik yang penuh dengan karpet penghasil listrik statis di kota itu adalah toko Rockwork alias dunia
dunia karpet. Jimmy langsung memancing monster celana itu masuk ke dalam toko karpet. Begitu monster itu menginjak karpet raksasa, Jimmy langsung menggesekkan karpetnya dengan kecepatan tinggi. Hasilnya ledakan listrik statis yang luar biasa besar dengan menyengat seluruh pasukan celana sampai mereka lemas, rontok, dan kehilangan daya otaknya. Nanochip buatan Jimmy pun hancur total. Semua anak-anak langsung bersorak gembira karena celana mereka akhirnya kembali normal. Tapi ya namanya juga Cindy Vortex, bukannya berterima kasih karena udah diselamatin, dia malah tetap sinis dan nyalahin Jimmy karena udah bikin kekacauan dari awal. Tepat di saat Jimmy ngerasa udah mulai santai dan mau OTW nonton bioskop bareng teman-temannya, sebuah mobil ngerem mendadak di depan mereka. Emak dan bokapnya Jimmy turun dari mobil. Tapi bukannya dapat pelukan pahlawan, emaknya Jimmy malah ngeliat ke arah lapangan yang penuh dengan tumpukan ribuan celana yang berantakan hasil pertempuran tadi. Dengan suara melengkingnya yang khas, emaknya langsung bertolak pinggang dan teriak, "Jimmy Neutron, kamu yang bikin kekacauan ini dan kamu nggak boleh pergi kemana-mana sampai kamu beresin semua celana ini pakai tangan kamu sendiri." Jimmy cuma bisa pasrah dan lemes meratapi nasibnya yang batal nonton bioskop gara-gara tetap harus beresin celana secara manual. Cerita pun selesai dengan tragis bagi si bocah jenius. Gimana cuy, random banget ya melihat kekacauan kota Retroville gara-gara celana pintar buatan Jimmy Neutron yang malah bikin berontak dan menyerang manusia. Penemuan jenius kalau nggak hati-hati emang bikin pala pusing 7 keliling. Makasih banyak buat yang udah nonton seru petualangan Jimmy Neutron menaklukkan pasukan celana ini sampai selesai. Jangan lupa like, tulis opini terbaik kalian di kolom komentar, dan subscribe channel Tayang Kembali biar kita bisa terus bernostalgia bareng di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Stay humble dan stay grateful cuy. Gue pamit dan bye-bye.